서른다는 걸 알아 진심을 말해줘. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulianti dari program studi akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, di video kali ini saya akan membahas salah satu materi dari mata kuliah akuntansi sektor publik, yaitu proses pengendalian manajemen organisasi sektor publik. Nah, langsung saja mari kita simak penjelasannya. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui bahwa sistem pengendalian manajemen suatu organisasi dirancang untuk mempengaruhi orang-orang di dalam organisasi tersebut agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi. Pengendalian organisasi dapat berupa aturan dan prosedur birokrasi atau melalui sistem pengendalian dan manajemen informasi yang dirancang secara formal. Kemudian proses pengendalian manajemen sektor publik. Proses pengendalian manajemen pada organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan menggunakan saluran komunikasi formal dan informal. Saluran komunikasi informal dapat dilakukan melalui komunikasi langsung, pertemuan informal, diskusi, dan metode manajemen by walking around. Sedangkan saluran komunikasi formal terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, perumusan strategi, yang kedua, perencanaan strategi, penganggaran, operasional, dan yang kelima, tahap evaluasi kinerja. Yang pertama kita bahas yaitu perumusan strategi atau strategic formulation. Perumusan strategi adalah proses penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, target atau outcome, arah dan kebijakan, serta strategi organisasi. Perumusan strategi merupakan tugas dan tanggung jawab manajemen puncak atau top manajemen. Perumusan strategi dapat bersifat tidak sistematis. Salah satu metode penentuan strategi adalah dengan menggunakan analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, Threat. Analisis SWOT dikembangkan dengan menganalisis faktor internal organisasi yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi dan memperhitungkan faktor eksternal berupa ancaman dan peluang. Berdasarkan analisis SWOT tersebut, organisasi dapat menentukan strategi terbaik untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, tahap yang kedua, perencanaan strategi atau strategic planning. Sistem pengendalian manajemen diawali dari perencanaan strategi. Perencanaan strategi adalah proses menentukan program-program, aktivitas, atau proyek yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dan penentuan jumlah alokasi sumber daya yang akan dibutuhkan. Perbedaannya dengan perumusan strategi adalah perumusan strategi merupakan proses untuk menentukan strategi, sedangkan perencanaan strategi adalah proses menentukan bagaimana mengimplementasikan strategi tersebut. Hasil perencanaan strategi berupa rencana-rencana strategi. Perencanaan strategi merupakan proses menurunkan strategi dalam bentuk program-program. Kemudian tahap yang ketiga, penganggaran. Tahap penganggaran dalam proses pengendalian manajemen sektor publik merupakan tahap yang dominan. Proses penganggaran pada organisasi sektor publik memiliki karakteristik yang agak berbeda dengan penganggaran pada sektor swasta. Tahap yang keempat, operasional. Pada tahap operasional, tingkat manajemen hanya melakukan pengawasan berjalannya acara sesuai dengan rencana. Ibarat sebuah acara, operasional adalah hari H program kerja yang telah dirumuskan, direncanakan, dan dianggarkan sebelumnya. Tahap yang terakhir atau yang kelima yaitu penilaian atau evaluasi kinerja. Penilaian kinerja adalah tahap akhir dari proses pengendalian manajemen yang merupakan bagian dari proses pengendalian manajemen yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Pengendalian manajemen melalui sistem penilaian kinerja dilakukan dengan cara menciptakan mekanisme reward and punishment. Sistem pemberian penghargaan dan hukuman digunakan sebagai pendorong bagi pencapaian strategi. Manajemen kompensasi merupakan mekanisme penting untuk mendorong dan memotivasi manajer untuk mencapai tujuan organisasi. Insentif positif bagi pencapaian tujuan disebut penghargaan, sedangkan insentif negatif jika tujuan tidak tercapai disebut hukuman. Nah, berikutnya adalah analisis jurnal. Jurnal yang saya analisis dapat diakses melalui link di deskripsi video ini. Jurnalnya berjudul Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Manajemen melalui Proses Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial pada Rumah Sakit Pemerintah di Kota Jambi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa hal yang berpengaruh pada kualitas jasa pelayanan rumah sakit, sehingga masih banyak anggapan di kalangan masyarakat
bahwa pelayanan RSUD belum bisa memadai, mutu layanan kepada pasien atau konsumen menurun. Akibatnya, rumah sakit belum sepenuhnya dapat mengembangkan mutu layanan kepada masyarakat. Hal ini merupakan masalah khususnya pada proses dalam sistem pengendalian manajemen, sehingga berpengaruh juga pada kinerja manajerial rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian manajemen terhadap kinerja manajerial pada rumah sakit pemerintah Kota Jambi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis melalui survei atas populasi. Datanya dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Penerapan struktur pengendalian manajemen berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial pada RSUD di Kota Jambi. 2. Penerapan struktur pengendalian manajemen berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial pada RSUD di Kota Jambi. 3. Penerapan proses pengendalian manajemen berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial pada RSUD di Kota Jambi. Dan yang keempat, penerapan struktur pengendalian manajemen berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial pada RSUD di Kota Jambi. Struktur pengendalian manajemen merupakan elemen-elemen yang membentuk sistem pengendalian manajemen yang terdiri dari berbagai pusat-pusat pertanggungjawaban. Sedangkan proses pengendalian manajemen adalah cara bekerjanya setiap pusat pertanggungjawaban dengan menggunakan informasi yang ada di dalamnya. Artinya, struktur pengendalian manajemen merupakan elemen yang akan melaksanakan proses pengendalian manajemen, sehingga penerapan struktur pengendalian manajemen yang baik akan berpengaruh positif terhadap proses pengendalian manajemen. Menurut Mulyadi, proses pengendalian manajemen merupakan tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mewujudkan tujuan suatu sistem pengendalian manajemen. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberadaan proses pengendalian manajemen dalam suatu organisasi merupakan alat yang dapat memudahkan organisasi dalam mencapai tujuannya melalui peningkatan kinerja organisasi, termasuk di dalamnya kinerja manajerial. Kesimpulan dari analisis yang dilakukan yaitu penerapan sistem pengendalian manajemen yang baik akan mengkoordinir dan mengarahkan berbagai aktivitas kinerja manajerial untuk mencapai satu tujuan bersama. Kebersamaan untuk mencapai tujuan yang dilakukan oleh setiap unit kerja akan memberikan kekuatan pada perusahaan, dalam hal ini Rumah Sakit Pemerintah Kota Jambi, dalam merespon perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal, sehingga kemudian dapat menentukan langkah-langkah antisipasi yang akan meminimalkan kemungkinan terganggunya aktivitas dan usaha pencapaian tujuan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai proses pengendalian manajemen organisasi sektor publik. Semoga dapat bermanfaat ya materinya. Dan jangan lupa kalau suka dengan video ini, tekan tombol like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.